Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Misbahul Marzuki, NPM 2019 503 106. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hardware perangkat keras. Nah, perangkat keras yaitu komputer. Komputer generasi pertama ditemukan pada tahun 1940 sampai 1959. ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator merupakan komputer pertama yang digunakan untuk keperluan umum. Nah, proposal ENIAC ini dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper Eckert. ENIAC ini adalah contoh gambar perangkat keras ENIAC yang digunakan untuk umum. Nah, komputer masih sama komputer generasi pertama. Setelah itu muncul komputer komersial pertama, UNIVAC, pada tahun 1950 yang dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan Sperry yang digunakan pertama kali untuk keperluan kalkulasi sensus Amerika Serikat tahun 1951 dan dioperasikan sampai 1963. IBM memproduksi IBM 605 dan IBM 701 pada tahun 1953 yang berorientasi pada aplikasi bisnis dan merupakan komputer yang paling populer pada tahun itu. Jadi digunakan untuk bisnis. Nah, setelah itu IBM juga menerbitkan IBM 705 untuk menggantikan IBM 701. Seperti mengupgrade gitu. Nah, ini gambar UNIVAC dan IBM perbandingannya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri komputer generasi pertama. Ciri-cirinya yaitu berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan yang sangat luas yaitu 500 meter persegi dengan menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan sekitar 167 meter persegi. Jadi sangat besar sekali ya. Nah, pada 1959 sampai 1964 ditemukan komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan ciri-cirinya yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung yang sangat besar itu, sehingga dapat menghemat ruangan, dan juga sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Nah, kapasitas memori utamanya yaitu dikembangkan dari magnetic core storage menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuannya yaitu melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari generasi pertama. Nah, proses operasi sudah lebih cepat, bisa melakukan jutaan operasi per detik. Kebutuhan akan daya listrik juga lebih kecil, jadi tambah maju gitu di bidang hardware ini dari tahun ke tahun. Nah, ini adalah transistor yang menggantikan tabung vakum. Kelihatan jelas perbedaannya di sini. Nah, ini gambar komputer generasi kedua. Masih lumayan besar ya. Nah, pada 1964 sampai 1970 ditemukan komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan teknologi integrated circuit IC hingga generasi sekarang. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang hanya berisi 6 transistor, dan sekarang IC memiliki miliaran transistor. Nah, contoh komputer generasi ketiga yaitu IBM S360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, NCR Century, GE
CDC 3000. Nah, komputer generasi ketiga yaitu ciri-cirinya karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat, peningkatan dari sisi software, kapasitas memorinya juga lebih besar, menggunakan media penyimpanan di luar disk, juga menggunakan listrik yang lebih hemat, jadi kemampuan listriknya itu lebih kecil. Nah, kemampuan untuk melakukan multiprocessing dan multitasking telah ditemukan ya di sini. Juga menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara harga yang semakin murah. Kemampuan untuk melakukan komunikasi, di sini sudah ada bisa menemukan komunikasi dengan komputer lain. Berarti sudah ada internet ya. Ini sudah terlihat jelas perkembangannya. Nah, ini komputer generasi keempat. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, komputer generasi keempat yaitu lanjutan dari komputer generasi ketiga. Bedanya generasi keempat ini menggunakan IC yang lebih kompleks dan terintegrasi. Nah, tahun 1971 Intel memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004 yang berisi 230 transistor dan berjalan pada 1008 kHz dan mengeksekusi 600.000 operasi per detik. Wah, jadi sangat ketara di sini perkembangannya. Namun sayangnya tampilan monitornya masih satu warna yaitu hijau. Nah, ini gambarnya sudah lebih modern. Nah, ini adalah komputer generasi kelima 1980-an sampai mungkin sekarang. Akhir tahun 1980 IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal secara massal. Nah, pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC yang dinamakan IBM PC. Nah, jadi kata PC itu tercipta dari sini mungkin. Nah, juga mulai dikembangkan standar PC yang dikenal dengan PC kompatibel, dan ada juga Windows, Intel dan Microsoft sebagai software yang juga mengiringi perkembangan komputer generasi kelima ini. Nah, tahun 2001 Intel mengumumkan prosesor. Di sini sudah ditemukan prosesor yang baru yaitu Itanium kode name MERS yang merupakan prosesor berbasis arsitektur 64 bit. Nah, di sini sudah ditemukan 32 bit dan 64 bit. Nah, ini gambarnya komputer generasi keempat. Mungkin kalian masih sering melihat komputer ini. Nah, ini diprediksi akan ada komputer generasi masa depan, yaitu biochip yang terbuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam teknologi penelitian yaitu mikrofotik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan mendatang. Jadi kita hanya perlu ngomong biar komputer itu bertugas. Nah, ini komputer masa depan kira-kira. Jadi kayak 3D gitu. Fata Morgana. Nah, ini termasuk komputer masa depan, robot. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.